Ya, kita hari ini belajar tentang indikator di matematika, IPA, dan PPKN, Bapak Ibu. Ya, terlihat ya, Bapak Ibu ya. Terlihat, Bu Mei, terlihat ya, Bu Mei, Bu Mei. Aman, Pak. Terlihat. Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Oke. Pak. Bapak Ibu bisa menyiapkan coret-coretan karena di indikator 41 sampai 60 ya. Sampai 50. Itu nanti kita bahas matematika ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa disiapkan coret-coretannya. Kita mulai Bapak dan Ibu ya. Mulai dari indikator 41 menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Kalau perbandingan nanti ada perbandingan senilai, bisa pakai perbandingan tidak senilai begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau skala ya berarti nanti menghitung jarak sebenarnya, jarak pada gambar, skala gitu. Jadi nanti untuk indikator ini bisa yang keluar nanti perbandingan, bisa yang keluar skala. Nah, untuk yang mengajar kelas tinggi, kelas 5, kelas 6, saya kira tidak ada masalah untuk konsep ini ya, materi ini Bapak dan Ibu. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Promo hendak memasang reklame untuk menutup daerah segitiga di atas bagian depan rumah, diminta untuk mengirim foto. Nah, ini fotonya seperti ini. Pada gambar di HP, ukuran panjang alas dan tingginya 5 dan 3 cm. Skalanya 1:60. Maka berapakah luas papan reklame yang akan menutupi atap bagian depan? Silahkan Bapak Ibu dioret-oret dulu. Bu Rika cepat sekali langsung jawab A ini. Oke, apakah sudah mungkin Bu Rika, ini jawaban dari ini ya Bu Rika ya? Iya, Pak. Ya, kenapa bisa A? Luas segitiga setengah alas kali tinggi, Pak. Terus? Terus dihitung luas sebenarnya terlebih dahulu, itu kan nanti dapatnya 3 meter kali 1,8. Kemudian tinggal dihitung. Ya dihitung. Ya kok cepet banget gitu ya. Suka Ini matematika, Pak. oh suka. Ini Bu Rahma E loh. Bu Feria juga E ya. Nah, jadi 5 cm ya. Kalau 5 cm berarti jarak sebenarnya kan berarti 300 ya. 300 itu berarti 3. Itu kan ya 3. Kalau 300 kan 3 meter gitu ya. Nah, berarti 3 kali ini 3 cm, kalau 6 ini berarti 180 berarti 1,8. Setengah kali 3 kali 1,8 gitu ya. Jadi jawabannya ayo saya tunggu, masih saya tunggu Bapak Ibu. Bu Rika A tadi cepat sekali. Pak Suwanto A, Bu Feria bisa E, Bu Aulia Adis juga E. Coba kita lihat mana baru ada 2 ini. Atau yang lain saya tunggulah. Oke, saya tunggu Bapak Ibu biar semuanya menghitung ya, terutama untuk guru kelas rendah yang memang belum belum tapi enggak tapi belum tentu ya, belum menjamin juga. Jadi guru kelas rendah mungkin di rumah ngelesi gitu ya. Murid kelas tinggi gitu bisa aja untuk soal skala perbandingan tidak ada masalah gitu ya. Oke. Silakan dituliskan ya bagi yang sudah. Bu Asih C. Budian juga C. Ralat juga masih diperbolehkan Bapak Ibu. Oke, siapa tahu tadi pakai insting gitu ya. Oh, ternyata kalau saya oret-oret ternyata lain gitu ya.
Oke. Nah, ada lagi tambahan 2. A, Buya Sinta A. Oke. Ini berarti Bapak Ibu kan perlu mencari jarak sebenarnya kan Bapak Ibu ya. Jarak sebenarnya itu kan kalau 5 cm kan berarti kalau skalanya satu ini kan berarti 300 kan, tinggal dikalikan itu aja kan cara cepatnya. 300 berarti 3 meter, gitu kan. Berarti kalau 60 ini 3 berarti 180 berarti 1,8 meter. Berarti setengah kali 3 kali 1,8 meter. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah ini Bapak. Oke. Ada pertanyaan? Yo. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan, loh kok kenapa C gitu. Nah, Bu Rika diralat salah hitung. Beda kita pakai ini dengan dioret-oret gitu ya. Mungkin tadi spontan Bu Rika gitu. Enggak apa-apa, kita belajar aja. Oke. Oke, saya next ya. Ya, ya. Tadi kalau diriku kenapa dapat 4,5 itu saya kalikan dulu dari alas kali tinggi bagi kan 5 kali 3. 15. Nah, bagi 2 kan setengahnya. Baru dikali dengan skala. Mungkin Bu Berarti Aul gimana Bu Aul? dikalikan skala, skalanya berapa? Yang dikalikan masih 60 berarti, Bu. Oh, enggak, kalau dia sudah kali berarti ngalikannya jangan 60 tapi 3.600 seharusnya. Oh, gitu ya, Pak. Nah, nanti akan sama. Coba, Bu. Setengah kali 5 kali 3 berarti 7,5 ya, Bu ya? Oh, iya, Pak. 7,5 dikalikan 3.600 atau ya, nanti dibagi 10.000 berarti nanti karena meter persegi. Ini kan satuannya senti ini. Ya, satuannya kan senti. Nah, coba kalau 7,5 dikalikan 3.600 kemudian 455122. sama iya, enggak? Pak. Nanti dibagi 10.000 ya, karena sentimeter persegi ke meter itu dibagi 10.000 ya. Betul, Pak. Berarti sama C kan ya? Betul, oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau skala, kalau boleh dengan cara tadi Bu Feria, tapi skalanya juga harus dikalikan gitu kan, karena persegi gitu. Kalau luas berarti nanti 60-nya harus dikalikan, dikuadratkan begitu. Itu cara lain gitu ya. Oke. Tapi hasilnya kan sama gitu ya. Oke. Lanjut. Masih indikator yang sama Bapak Ibu. Tapi di sini ini ada masalah apa ini Bapak Ibu? Perbandingan. Nah, perbandingan senilai. Jadi pernyataan yang benar mengenai tabel di atas. Ini tidak menghitung Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya mengidentifikasi mana pernyataan mana yang itu perbandingan senilai yang benar dan yang tidak gitu aja. Oke, silakan ditulis di chat. Oke. Silahkan ditulis di chat. Belum ada? Bu Rika B, Bu Eva B. Oke, silahkan 1 menit ya Bapak Ibu ya. Saya beri waktu 1 menit lah. Biar Bapak Ibu juga menghitung gitu. Bu Puji B, Bu Fenti B, Bu Durotun
B. Ya. Bu Rahma juga B. Coba kita lihat dulu yang pernyataan yang A ya. Tabel 3 tidak menunjukkan perbandingan senilai. Tabel 3 berarti 1, 5, berarti dikali 5. 4 menjadi 20 gitu ya. 4 dan 20. Ini kan seharusnya dikali 5 juga kan ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti yang A salah, ya kan? Tidak menunjukkan perbandingan senilai, padahal itu perbandingan senilai. Kemudian yang B, tabel 1 tidak menunjukkan perbandingan senilai. 8, 2, 8 berarti rasionya 4. Ini 3 ke 12 juga 4. Ya kan? 8 ke 24 ini rasionya 3 ya, bukan 4. Jadi betul sekali. Jawabannya adalah B. Ya. Yo, siapa yang tadi masih keliru? Nah, Pak Wid, ya, di tabel yang A, tabel ya, tabel yang pilihan jawaban A itu tidak ya, menunjukkan perbandingan senilai juga loh, Pak. Kan itu rasionya 4 ya, Pak. 5 ya. Oh iya benar, maaf, salah mataku. ya. Oke. Kalau yang tabel 3 kan rasionya 5 semua, Bu Ferry ya. Iya, Pak, Ya, mataku salah lihat. jadi tidak apa-apa. Kemudian yang tabel 2 itu rasionya 4. Ya, rasionya 4. Tabel 1 menunjukkan perbandingan senilai dengan perbandingan 1 dibanding 4. Nah, ini keliru. Kalau 8 dan 24 ini kali 3 rasionya gitu ya. Nah, berarti D salah. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tidak perlu ngitung, hanya butuh kejelian saja. Masih sama, jadi saya beri berbagai variasi Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti kalau nanti untuk bedah kisi-kisi di UNES mungkin tidak sedetail ini, tidak sedetail ini Bu Rika ya, Bu Rika ya. Nanti kalau Bu Rika ikut lagi bedah kisi-kisi di UNES ya, nanti jangan diprotes loh Pak, kok lebih soalnya kok lebih sedikit gitu. Nah, itu kan untuk mereka yang tidak ikut ini di Wikimedia. Gitu. Oke. Jadi saya harus profesional lah Bapak Ibu ya. Jadi harus profesional. Ya, ini pakai perbandingan tapi lebih hot Bapak Ibu. Pak Ahmad akan membuat almari di bawah tangga. Nah, jadi almarinya ini di bawah tangga ini. Nah, ini tangganya ya. Oke. Panjang tangga tersebut adalah 10 meter. Panjang tangganya ini yang atas ini sampai sini 10 meter. Tinggi tembok berarti X. Tinggi tembok itu X. Nah, dari lantai itu 8. Ini 8, ini 10. Berarti kalau menurut teori Pitagoras berarti kalau sisi depannya ini 8, sisi miringnya ini 10, berarti sisi sini berapa Bapak Ibu? 6. 6 kan gitu ya. Berarti antara tembok ini sampai ujung tangga ini sudah dapat nilai 6. Apa sudah tahu kalau jaraknya 6 meter. Diketahui perbandingan tinggi pintu lemari. Nah, tinggi pintu berarti Z. Nah, tinggi pintu lemari Y berarti ya. Nah, dibanding tinggi tembok, berarti tinggi tembok itu X, perbandingan antara Y dibanding X itu 2 dibanding 3. Nah, 2 dibanding 3. Lebar pintu lemari yang dibuat Pak Ahmad, nah berapa? Berarti lebar pintunya berapa kira-kira? Dari kalau perbandingannya ini. Silahkan Bapak Ibu dioret-oret dulu. Ini jawaban 6 meter. Loh, lebar pintu loh, Bu Eva, Bu Rahma. Lebar pintu itu dari tembok sini ke sini loh ya. Nah, 6, kalau 6 itu dari tembok ke sini sampai ujung ini, ujung bawah tangga. Oke. Silakan dioret-oret dulu ya, saya beri waktu Bapak Ibu.
Silahkan dioret-oret dulu Bapak Ibu. Oke, 3 orang Bapak Ibu. Itu tadi Pak yang Pitagoras yang Pak ditanya. Oh iya. Oh iya. Oke, tadi saya tanya itu ya, Bu. Oke. Bu Puji, coba ayo Bu Puji dicek lagi masa lebar pintu dengan jarak antara tembok ke ujung sini masa lebih lebar ini lebih panjangnya lebih lebar pintu ya kan? 6 itu dari tembok ke sini ya, ke ujung sini ya, Bapak Ibu. Oke, sudah lebih dari 1 menit, Bapak Ibu ya. Ada yang sudah menemukan? D, 4 meter. Oke, ya, Bu Asih juga D. Ya. Ya, mungkin jawab 4, 2/3, 6 banding berapa gitu ya. Oke, jadi kita pakai ini perbandingan Bapak Ibu ya. Baik, saya bahas saja Bapak Ibu. Yang benar jawabannya adalah 2 meter ya. Jadi lebar pintu lemari itu 2 meter. Dari mana caranya? Nah ini. Jadi kita menggunakan rumus Pitagoras diperoleh jarak tembok dengan tangga bawah, ujung tangga bawah ini ya. Tadi 6 meter ya, betul sekali. Kemudian tinggi pintu almari dibanding tinggi tembok itu adalah 2/3. Jadi tinggi pintu lemari yaitu Y dibanding X itu adalah 2/3. Nah, tinggi pintu lemari belum diketahui. Gitu ya. Tinggi pintunya kan belum diketahui Bapak Ibu. Nah, kita pakai perbandingan tinggi pintu lemari dibanding tinggi temboknya kan sudah diketahui 8 meter. Dimasukkan saja ke perbandingan ini. Kemudian 2/3. Berarti dari perbandingan ini kita bisa mencari tinggi pintu lemari ternyata 8 kali 2 dibagi 3 berarti dapat 5,3 meter. Itu tinggi pintu lemari Bapak Ibu. Yang ditanyakan bukan tinggi pintu lemari tapi lebar pintu lemari. Berarti lebarnya ini. Nah, Pak, caranya mencari bagaimana? Pakai konsep perbandingan juga Bapak Ibu. Sehingga jarak antara tangga atas dengan atas lemari, ini Bapak Ibu, semoga kursor saya terlihat, dari ujung sini sampai dengan ini, atas lemari, itu berarti 8 dikurangi 5,3, berarti 2,7. Nah, baru kita bisa pakai perbandingan yang terakhir. Tinggi tembok berarti X
dibanding ya tinggi lemari ya. Tinggi lemari apa ini? Jarak ini tinggi tembok dengan ini ya antara ujung-ujung tangga dengan ini kursor saya Bapak Ibu mungkin bisa dilihat ya di ini. Jadi 2,7 itu antara tangga atas ini sampai dengan atas lemari ini yang kecil ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi X dibanding itu nanti sama dengan 6 itu berarti ini ya. Mulai dari tembok ini ke sini dengan lebar. Jadi maksudnya begini, segitiga yang ini Bapak Ibu, kursor saya terlihat Pak Yunianto? Terlihat enggak Pak? Terlihat Pak. Nah, jadi pakai perbandingan ini Pak. Jadi Bapak Ibu, jadi segitiga yang ini, jadi atas ini ke bawah ini sampai pol ke sana, segitiga ini kan dia siku-siku kan. Ini 8, ini 6. Kemudian kita bandingkan dengan segitiga yang kecil ini. Nah, yang atas ini. Nah, yang ini kan lebar. Ini kan lebar pintu. Nah, kita pakai perbandingan itu Bapak Ibu. Ini memang soal hot Bapak Ibu. Nah, dan itu kemarin keluar gitu. Ini kemarin keluar Bapak Ibu. Pak Widi kok bisa ya? Bisa. Kan ada yang biasalah Bapak Ibu, biasanya tanya itu kan, ada begini Pak. Dan ternyata apa yang disampaikan saya cari di ini ada di buku. Oke, ini jadi yang dibandingkan ini segitiga yang besar ini ya, yang ini perhatikan kursor saya ini sampai sini dibanding dengan segitiga yang kecil ini. Nah, karena kita mencari ini lebar pintu, bukan tinggi pintu. Kalau tinggi pintu tadi sudah ketemu 5,3 gitu ya. Nah, jadi kita pakai perbandingan itu. Berarti tinggi tembok ini berarti 6 ya. Dibanding ini kecil ini berarti 2,7 itu sama dengan 6 cm dibanding lebar pintu ini, Nah, itu perbandingan yang kita pakai. Sehingga nanti akan ketemu lebar pintunya adalah 2, tidak pas memang Bapak Ibu, tapi nanti dibulatkan menjadi 2 meter. Oke, silahkan kalau ini ada pertanyaan. Sayangnya tidak tatap muka ya Bapak Ibu. Kalau bisa tatap muka gitu di papan tulis lebih jelas. Oke. Oke, saya lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Oke, silahkan nanti kalau memang ada pertanyaan ini nanti bisa nyambung Bapak Ibu. Masih yang sama tapi pakai soal yang berbeda, tapi kisi-kisinya masih sama indikatornya Bapak Ibu. Bu Yuni mempunyai rumah makan yang sangat laris dan mempunyai beberapa cabang. Ia selalu menyetok beras supaya tidak kehabisan. Kebutuhan beras setiap minggunya sekitar 245 kg. Jika saat ini Bu Yuni mempunyai 150 kg dan menginginkan stok beras cukup untuk 50 hari, maka dia perlu membeli beras tambahan sebanyak berapa kilo. Silahkan di oret-oret Bapak Ibu. Ya, baik. Sudah ada 3. Ya, ini agak lambat, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya untuk matematika ya. Nanti kalau yang ini bisa cepat lah itu ya. Karena ini Bapak Ibu memang harus menghitung gitu ya. Karena ini keterampilan Bapak Ibu dalam menghitung. Jadi kalau nanti saya langsung tunjukkan jawaban itu ya wong ini tidak ini kan. Yang penting caranya Bapak Ibu tahu. Oke. Semuanya jawab A. Oke. Mungkin nanti saya minta salah satu.
Pak Wisnu A. Oke, saya minta Pak Wisnu lah, Pak Wisnu. Halo Pak Wisnu. Open mic, Pak. Halo Pak Widi. Iya. Kok bisa gimana Pak caranya Pak? Sharing sama Caranya, temennya Pak. Anggap aja caranya itu kan aja setiap minggu kebutuhannya 245. ya. Dibagi 7 aja kan satu minggu 7 hari. Setelah itu yang 50 hari, tadi kan ketemu perharinya berapa. Ya. Setelah itu dikalikan 50 hari, Ya. jumlahnya berapa, dihitung, dikurangi 150 kilogram. Oke. Yang jawab A, pola pikirnya sama dengan Pak Wisnu ya Bapak Ibu ya. Jadi dicari hariannya itu butuh berapa, gitu kan. Nah, oke, jadi jawabannya adalah betul A ya Bapak Ibu ya. Oke, betul sekali, banyak yang oke. Mungkin yang tidak menulis di chat ditulis di bukunya juga betul ya. Oke. Ini Bapak Ibu ya rumus skala, ini perbandingan, ini hanya contoh-contoh aja Bapak Ibu ya. Oke, lanjut terkait dengan pecahan, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan pecahan dalam soal cerita. Mesti ada Bapak Ibu. Oke, nanti kalau tidak ada, nanti boleh Bapak Ibu nuntut saya. Nanti dituntut beneran Pak Wisnu nanti. Oke. Coba nanti omongan saya dibuktikan aja besok Bapak Ibu dapat hari Sabtu apa hari Minggu. Apakah ada ya soal tentang pecahan ya? Oke, silahkan dikerjakan Bapak Ibu. Silahkan dikerjakan dan yang sudah bisa menemukan cepat bisa ditulis di chat. Yang tidak berkenan ya silahkan kalau mau ditulis di buku atau apa, tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu yang menemukan ditulis di chat. Bu Rika C, Bu Iin C, ya. Silakan, yuk Bapak Ibu. Bu Iin C, Bu Rika C, ada bapak-bapak ini belum kelihatan ini. Bu Duratun D, setengah. Budinya juga D, setengah. Pak Wisnu D. Nah, dengan Pak Yunianto. Kelas 4 ini. Kelas 4 D, jawab D juga ya. Oke. Bu Sulistiani C. Ini berarti hanya ada 2 jawaban ini, antara C dengan D ya. Bu Sulistiani, berkenan untuk sharing, Bu? Bisa open mic kalau berkenan? Iya, Pak.
Silahkan Bu Sulis. Tadi kan 1/3 dibagi Ya. 3 ada 1/9 ya Pak ya. Ya, Kemudian 1/9-nya karena sudah dimakan setengah jadinya kan 1/18. Jadi Ya. 1/18 ditambah 1/9 disederhanakan jadi 1/6. Gitu ya. Berarti itu menurut Bu Sulis ya. Oke. Iya Pak. Tadi temennya juga banyak kok Bu ya. Oke. Coba apakah benar yang D, yang C atau yang D? Nah, jadi ibu memiliki sepertiga kue, kemudian dibagi bertiga ya, berarti sepertiga dibagi bertiga, berarti 1/9. Jadi masing-masing satu anak 1/9. Sedangkan Evan hanya setengah dan setengahnya diberikan kepada Iqmal. Berarti Iqmal dapat 1/9 ditambah lagi ini tadi ya, setengah dari 1/9 berarti 1/18. Jadi jawaban yang betul adalah 1/6 C. Oke. Yang jawab D atau yang jawab selain C, ada yang mau dikonfirmasi silahkan. Oke, silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Masih dengan indikator yang sama tentang pecahan dalam soal cerita, tapi soalnya berbeda. Silahkan Bapak Ibu. Ini yang untuk matematika sementara yang aktif Bapak Ibu dulu ya, yang red-red dulu ya. Nanti kalau sudah IPA, nanti kita karena ini Bapak Ibu harus ngitung, keterampilan menghitung Bapak Ibu. Silahkan yang sudah. Bu Rika biasanya cepat ini. Satu menit Bapak Ibu. Ya, sudah ada yang menemukan jawabannya, Bapak dan Ibu. Bu Rika B, Putri Yuniati juga B. Ya. Solo Raya ya ini ya, Bu Rika Putri ya. Sragen dengan mana? Karanganyar ya, Putri ya. Oke. Iya Pak, Karanganyar. Ya. Nah, dengan Sragen itu masih Solo Raya ya? Iya Pak, sebelahan. Nah, itu nanti gubernurnya Bu Rika nanti ya. Kok ada wacananya Solo baru, Solo Raya mau ini ya, pengen juga pemekaran itu. Seperti di Papua Pegunungan gitu. Mau jadi provinsi baru. Silahkan yang lain, Bapak Ibu. Kalau tidak ada ya saya minta nanti Bu Tri untuk sharing. Kita belajar bersama Bapak Ibu. Oke. Bu Sulistiani juga B. Ya. Bu Feria B. Bu Iin juga B. Kalau sama semua sepemahaman ya berarti kan ini Bapak Ibu ya. Oke, Bu Puji, Rokayanti ini kan Bu Puji ini ya di Karimun ya Bu ya.
Buatan, Pak. Oh, enggak. Tapi di Jepara kan ya? Kalau seingat saya ya. Bu Puji Iya, itu Jeparanya mana, Bu? Cangaan. leres. Oh, tak kira dinasnya di Karimun Jawa, Bu. Panjenengan, Bu. Enggak. Dinasnya di SD 1 Samosari. Oh. Maksudnya tidak di Karimun ya? Buatan. Oh, tak kira di Karimun. Oke. Mau sharing Bu Puji mungkin caranya, Bu, dengan ke teman-teman, Bu. Apa dulu yang harus dicari gitu. Ya. Oke. Atau Bu Feria kalau mau berkenan sharing, Bu Feria, kenapa kok B? Mewakili teman-teman yang milih B, Bu. Boleh, Pak. Ya, silakan, Bu. Mulai dari yang 40% jumlah Ya. penduduk laki-lakinya. Saya ambil dulu 40% dari 600.000 itu dapatnya 240.000. Ya. Terus kemudian berarti kan sisanya itu penduduk perempuan. Jadi 60% dari penduduk perempuan itu 360.000. Ya. 20% penduduk perempuannya adalah anak perempuan. Jadi 20% dari 360.000 dapatnya 72.000. Iya. Ya, 72.000. Ya. 10%-nya anak laki-laki. Jadi 10% dari 72.000 itu 7.200. Iya. Ditanya berapa jumlah penduduk laki-laki dewasa, karena tadi sudah ketemu yang 240.000, yang anak-anaknya 7.200, saya kurangin, Pak, dapatnya Ya. Oke. 222.800. Ya, oke, betul ya, Bu ya. Nah, jadi 40%, ya 20% ini kan angka-angkanya sudah angka istimewa gitu ya. Oke, betul sekali yang jawab B gitu ya. Oke. Yang belum jawab B nanti bisa itu ya. Oke. Silakan bertanya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah malu atau apa ya di forum ini, kita belajar bersama gitu ya. Silahkan kalau memang ada yang kurang jelas apa kita saya diinterupsi saja, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Masih sama, masih terkait pecahan tapi soalnya berbeda Bapak Ibu. Nah, dengan banyak variasi soal, semoga ini juga mempertajam insting Bapak Ibu ya. Besok kalau menemui soal terkait dengan pecahan tidak ini lagi begitu ya. Silahkan di bisa ditulis di chat Bapak dan Ibu yang sudah menemukan. Ayo yang lain ya, biar tidak saya ini Bu Feria, Bu Rika itu Bapak Ibu ya. Bu Mei, Pak Joko enggak kelihatan ini Pak Joko. Ada enggak Pak Joko? Ayo Pak Joko, jawabannya apa?
Oke, sudah ada yang menemukan. Bu Puji C. Nah, kelas 4 juga C. Ya, saya panggil kelas 4 ya, Bapak atau Ibu ya, mohon maaf karena di layar kelas 4 tulisannya. Ya, silahkan Bapak Ibu, tidak usah malu-malu untuk mengirimkan jawaban di chat. Salah tidak apa-apa, tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Seperti norma. Ya, norma. Nah, nanti kita sampai sana Bapak Ibu. Sampai ke nilai dan norma ya. Kemudian C. Coba saya Bu Budian coba Bu. Berkenan untuk sharing Bu. Ini Iya, Pak. gimana? Iya, Silakan. itu kan tanahnya Pak Randy ada seperempatnya ditempati. Ya. Berarti kan sisanya yang dibagi ke anaknya itu ada 3/4. Ya. Nah, kemudian yang seperempatnya itu kan berarti yang seperempat dari seperempat itu kan dibuat untuk ke usaha untuk anak bungsunya. Berarti anak bungsunya mendapat yang dari setengah dari yang 3/4 dengan yang seperempatnya dari seperempat. Nanti ketemunya 3/8 ditambah 1/16, nanti ketemu 7/16. Oh gitu. Oke. Iya. Nanti jawabannya C ya. Oke. Nah, terakhir Budian belum ada jawaban masuk lagi. Baik. Nah, jadi betul ya, C jawabannya Bapak Ibu. Jadi seperempat ditempati Pak Randy, berarti sisanya dibagi rata, berarti 3/4 dibagi 2, gitu ya. 3/8, ini bagian tiap anak. Karena anak biasa ya, anak yang bungsu gitu, dapat tambahan lagi gitu ya, dibuatkan ruko dari seperempat tanahnya miliknya Pak Randy, berarti 3/8 ditambah 1/16, nah, sehingga dapat nah ini ya Bapak Ibu ya, 7/16. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk ini Bapak Ibu? Tidak ada? Saya lanjutkan. Baik. Nah, pindah ke indikator berikutnya, disajikan narasi tentang bilangan. Peserta dapat memperbaiki tahap pembelajaran tentang pemecahan masalah bilangan. Ini nanti biasanya begini Bapak Ibu. Soalnya, jadi ada narasi seorang guru nanti akan mengajarkan materi terkait bilangan. Bilangan itu ya bisa FBB, bisa KPK, bisa bilangan pecahan, bisa bilangan asli, bisa bilangan, pokoknya yang termasuk kategori bilangan. Nanti Bapak Ibu hanya disuruh untuk memilih jawaban bagaimana cara memperbaiki pembelajaran yang salah. Atau pembelajaran itu kurang langkah-langkahnya sehingga perlu diperbaiki. Nah, itu maksud atau tujuan dari indikator nomor 43 ini gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi nanti untuk soal itu akan diacak ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak jangan diingat-ingat 43 itu mesti soal tentang ini, tidak. Ini hanya nomor urut di nomor kisi-kisi yang dikeluarkan oleh kementerian ya, oleh GTK begitu Bapak Ibu. Oke, ini misalkan yang pertama seperti ini. Terdapat KD di kelas 4, yaitu 3.4 menjelaskan faktor dan kelipatan. Guru memberikan siswa sebuah kaleng, jumlahnya 20 kaleng susu. Nah, maka kegiatan yang dilakukan oleh siswa selanjutnya adalah, jadi KD-nya adalah menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Berarti kegiatan yang nanti dilakukan apa kalau KD-nya itu faktor, materinya itu faktor dan kelipatan suatu bilangan. Silahkan ditulis di chat. Nah ini tidak ngitung Bapak Ibu. Kalau ini tidak ngitung. Bunika A. Oke, silahkan yang lain menyusul.
Silakan Bapak Ibu, yang lain. Bu Puji A. Oke. Sepaham dengan Bu Rika. Yang lain? Ada lagi? Bu Durotun juga A. Sesuai hati nurani ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivis, maka kita belajar ya lumrah kita pakai trial and error. Coba-coba, salah coba lagi, salah coba lagi. Jangan takut salah. Gitu ya. Latihan hari ini salah, tapi besok akhirnya bisa benar ketika menjawab soal UB. Nah, itu kan Bapak Ibu ya. Itu pendekatan konstruktivis. Bunia E ya, Bunia E. Menentukan volume setiap kaleng susu. Baik, saya bahas Bapak Ibu. Nah, di sini KD-nya adalah menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Nah, jadi materinya tentang faktor dan kelipatan. Maka kalau medianya silahkan yang mikrofonnya masih ini Bapak Ibu. Nah, sehingga untuk mengajarkan konsep ini atau materi ini, kalau guru menyediakan kaleng berjumlah 20 kaleng susu, nah, walaupun kaleng susunya itu diketahui tingginya 10, ada suhunya juga, ada beratnya, maka kegiatan yang tepat ya itu adalah yang A, Bapak Ibu. Kenapa kok A? Jadi ditumpuk, misalkan 1 kaleng, kemudian 2 kaleng, kemudian 3 kaleng, kemudian 4 kaleng. Oh ternyata kelipatan 1 itu ya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, ada yang ditumpuk 2, 2 kemudian 4, 4 ditumpuk lagi 6 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tumpukan-tumpukan itu bisa menunjukkan kelipatan atau faktor. Jadi sama, misalkan 8 itu berapa? 8 ya 2 dengan 4 gitu kan. Kemudian 1 dengan 8 gitu. Jadi bisa pakai tumpukan. Jadi yang dihitung tumpukannya Bapak tadi. Oke. Terakhir. Oh ya. Jadi nah itu Bu Nia. Jadi memang soal itu kan yang menjadi salah itu kan karena ketidakcermatan atau ketidaktelitian dari Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ini pasti tidak akan terkecoh. Nah, mungkin kenapa Bapak Ibu salah atau kurang tepat menjawaban ya karena mungkin itu tadi mungkin lupa membaca KD-nya gitu ya, materinya apa. Oke, nggak apa-apa, kita belajar. Berikutnya, nah ini seorang guru dapat membelajarkan dalam pembelajaran memberikan PR beberapa soal operasi hitung campuran. Berikut adalah pekerjaan salah satu siswa namanya Vano. Diperhatikan Bapak Ibu tahap demi tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6, tahap 7. Nah, pernyataan yang benar mengenai penyelesaian soal yang dilakukan Vano adalah, nah, kira-kira dilihat itu, benar apa salah. Tapi sih kalau melihat optionnya salah, Bu. Gitu ya. Salah ya Pak ya. Karena A, B, C, D saya lihat kata-katanya kok ada kesalahan, mengalami kesalahan, mengalami kesalahan. Ada kesalahan, berarti ini pekerjaannya salah. Nah, karena Bapak Ibu tahu ini pekerja caranya salah ya. Sekarang salahnya ada di nomor berapa, ada di tahap berapa begitu ya. Oke. Ya, ini sudah jawab. Bu Desti E. Bu kelas 4 ini Bu apa Pak ya? Bu Puji E. Oh, ini jawabannya udah muncul malah Bu ini. Ya, jadi udah ini karena sudah muncul kepencet ya sudah Bapak Ibu ya. Mohon maaf bagi yang belum. Jadi Vano mengalami kesalahan dalam melakukan operasi perkalian pecahan pada tahap ketiga. Nah, ini tahap ketiga dia salah Bapak Ibu. Nah, jadi 7 ini yang bawah dikalikan 6 kali 10 ini kali 10 gitu ya. Sehingga ini salah, konsep ini salah Bapak Ibu. Jadi seharusnya ya langsung saja gitu ya. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah E. Masih indikator yang sama, tapi soalnya berbeda. Wah ini stimulusnya
panjang sekali nih Bapak Ibu. Jadi mau membelajarkan nilai tempat gitu ya, 300-an, 40-an, 71-an gitu. Tapi ternyata ada masalah. 200, kalau angkanya lebih dari puluhan, misalkan 200-an, 12 puluhan, dan 51-an, ternyata ditulisnya 2, 12, 5 gitu ya. Akhirnya menjadi 2125 gitu. Nah, untuk memperbaiki kegiatan inti pembelajaran nilai tempat ini yang dilakukan yang mana? Ini sesuai dengan indikatornya ya Bapak Ibu. Silahkan dijawab melalui chat boleh, disimpan juga boleh gitu ya. Tidak apa-apa, ditulis ada di chat ya Bapak Ibu. Kita kan tidak bersaing di sini, kita belajar bersama. Karena musuh kita hanya satu, passing grade gitu ya. Kita tidak bagus-bagusan nilai mengalahkan dari teman yang lain nih. Jadi ya kita tidak usah malu gitu ya, kita belajar bersama. Tulis ada di chat jawabannya gitu ya. Kecuali kalau CPNS biasanya wah, itu musuh saya, saingan saya satu SD misalkan, satu formasi misalkan. Kali ini kan enggak. Ini musuhnya apa ya? PG gitu ya. Selama PG ya lulus. Kalau enggak PG ya tidak lulus gitu ya. Oke. Gurika mengajarkan nilai tempat dengan menyusun kartu angka 3. Mungkin ada yang lain. Mungkin masih berpikir menganalisis. Masih